22.R. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 5C, program studi pendidikan keagamaan Katolik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking. Selamat menyaksikan. Bagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya baik ya. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, kita mengawali dengan doa bersama. Ayo, siapa yang berani? Sudah kelas 5 loh. Oke, menehat silahkan. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Menehat, silahkan dulu. Anak-anak silahkan dulu. Oke. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu cek kehadiran dulu ya. Tikneon, Menehat, Mota, Abung, Oki, Haki, Taus, Terkai, Muru. Oke, semuanya hadir? Oke, baik. Anak-anak, pelajaran kita hari ini tentang suara hati. Siapa yang tahu apa itu suara hati? Oke, jadi apa yang dijawab oleh Tikneon itu benar sekali. Suara hati itu adalah bisikan atau dorongan dari dalam diri seseorang yang berasal dari hati nurani. Suara hati juga adalah salah satunya adalah mengambil satu keputusan. Setiap kali kita mengambil keputusan, kita harus mengikuti apa kata suara hati, bukan mengikuti peran di sini ada peran suara hati. Ada beberapa peran, yaitu yang pertama, mengikatkan seseorang untuk berkata jujur ketika tergoda untuk berbohong. Artinya, kita harus selalu berkata jujur ketika ada dorongan atau bisikan dari luar untuk kita mulai berbohong. Tetapi ketika suara hati mendengar dan membuat kita untuk selalu berkata jujur, karena berbohong itu adalah hal yang tidak baik. Jadi kita harus selalu mengikuti kata hati untuk berbuat jujur. Yang kedua itu mendorong untuk membantu orang lain yang sedang kesulitan. Artinya kita melihat teman yang sedang kesulitan atau sedang dalam masalah, kita harus selalu membantu dia, menolong dia, mencari jalan keluarnya. Atau misalkan Tikneon tidak membawa pulpen saat ke sekolah, kita harus memberinya pulpen. Yang ketiga itu memberi rasa bersalah setelah melakukan kesalahan sebagai dorongan untuk memperbaikinya. Artinya bahwa kita sudah melakukan suatu kesalahan, kita harus ada inisiatif sendiri untuk memperbaikinya. Anak-anak, itulah peran suara hati. Ada juga fungsi dari suara hati. Fungsi dari suara hati adalah sebagai panduan batin yang membantu seseorang untuk membedakan yang benar dan yang salah, memberikan peringatan, mendorong kebaikan, dan mengendalikan perilaku. Artinya bahwa sebagai seseorang, tentu saja kita mempunyai suara hati. Kita harus melihat mana yang benar dan mana yang salah. Jika itu yang salah, maka kita tidak boleh melakukan hal itu. Jika itu yang benar, maka kita harus melakukannya dengan baik sesuai dengan suara hati kita masing-masing.
Namun akhir-akhir ini ia sering termenung di sudut rumah. Ibunya seorang penjual kue. Kerap memintanya membantu, tetapi Dira sering mengeluh. Suatu hari, ketika sedang duduk di bawah pohon mangga, Dira mendengar suara kecilnya di dalam hatinya. Mengapa kau tidak membantu ibumu? Ia bekerja keras demi kamu. Suara itu lembut tetapi terasa menusuk. Tidak mengabaikannya, namun suara itu muncul lagi ketika ia melihat ibunya kepayahan membawa barang dagangannya. Saat malam tiba, Dira mendekati ibunya. Bu, apakah Dira merepotkan? Tanyanya ragu. Ibunya tersenyum dan membelai rambut Dira. Tidak, Nak. Ibu hanya ingin kamu menjadi anak yang peduli. Malam itu, suara hati Dira kembali berbicara. Lakukan sesuatu. Tunjukkan kasih sayangmu. Esok harinya, Dira bangun lebih awal, menyiapkan bahan kue dan membantu ibunya berjualan bersama. Ibunya adalah balasan terbaik yang pernah ia terima. Sejak saat itu, Dira selalu mendengarkan suara hatinya. Ia menyadari bahwa suara hati itu adalah panggilan cinta yang selalu mengarahkannya untuk menjadi lebih baik. Anak-anak, inilah kisah Dira. Seringkali kita sama persis seperti kisah di atas. Ketika ibu kita meminta kita untuk berjualan, kita selalu mengeluh dan selalu membentak ibu. Padahal ibu sudah bekerja keras demi kita, tetapi kita tidak menghiraukan itu. Oke, anak-anak, ibu ada pertanyaan untuk kalian tentang cerita tadi. Judul cerita tadi, ayo siapa yang tahu? Oke. Benar sekali, apa yang dijawab Oki? Benar, bahwa judul cerita tadi adalah bisikan hati Dira. Pertanyaan kedua, siapa-siapa yang terlibat dalam cerita tadi? Ayo, siapa yang berani? Oke, Tepkai, silahkan. Benar sekali, apa yang dijawab oleh Tepkai itu benar, bahwa yang terlibat dalam cerita tadi adalah Dira bersama ibunya. Anak-anak, dalam konteks cerita tadi, suara hati Dira mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap orang lain, melakukan hal yang benar, mengikuti panggilan moral yang seringkali membantu seseorang menjadi versi terbaik dalam dirinya sendiri. Inilah kisah Dira dalam kehidupannya. Mari kita belajar dari sikap Dira, bahwa mengambil satu keputusan haruslah mengikuti apa kata suara hati, bukan mengikuti ego kita masing-masing. Anak-anak, di sini ibu mengambil kesimpulan dari materi awal hingga materi terakhir. Suara hati adalah bahwa suara hati merupakan panduan batin yang berasal dari nurani atau kesadaran moral seseorang. Suara hati berperan penting dalam membantu seseorang membedakan antara yang benar dan yang salah, mendorong tindakan yang baik, dan mengikatkan akan konsekuensi moral setiap keputusan. Dengan mendengarkan suara hati, seseorang dapat hidup lebih bertanggung jawab, bijaksana, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Anak-anak, Ibu harap pelajaran kita hari ini semuanya bisa mengerti ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Sebelum kita menutup proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Oki. Terima kasih anak-anak atas partisipasi hari ini. Kita lanjut minggu depan ya.